Salam, selamat hari Natal semuanya Bapak-Bapak dan Ibu. Apa kabarnya semuanya? Terima kasih. Selamat hari Natal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, pada hari Natal ini Tuhan, kami mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau telah berserta dengan kami hingga saat ini. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan, Saudara Kudus-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat memahami isi firman-Mu ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Demikian bunyinya. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang diberbankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarnya dan memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Bapak-bapak dan Ibu, pada hari Natal ini, coba Bapak-bapak bayangkan ada satu momen dalam hidup Bapak-bapak dan Ibu saat saudara-saudara merasa semua sudah berada di jalur yang benar, masa depan tampak jelas, saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu punya rencana, bapak-bapak dan ibu punya tujuan, dan saudara-saudara juga tahu kemana arah hidup bapak-bapak dan ibu akan dibawa. Dan bapak-bapak dan ibu percaya bahwa semuanya akan berjalan sesuai harapan. Mungkin bapak-bapak dan ibu sedang mempersiapkan pernikahan, atau baru saja diterima kerja, atau juga mungkin bapak-bapak dan ibu saudara-saudara sedang bangkit dari keterpurukan dan hidup mulai membaik. Bapak-bapak atau saudara-saudara merasa akhirnya semua mulai berjalan sesuai rencana. Tapi saudara-saudara, tiba-tiba semuanya berubah. Ada satu kabar, ada satu peristiwa, satu perubahan kecil yang menghancurkan segalanya. Dan bapak-bapak dan ibu saudara-saudara berdiri di sana, bingung, hancur, dan bertanya, "Tuhan, kenapa? Bukankah aku sudah di jalan yang benar?" Itulah yang dialami seorang pria bernama Yusuf. Pria yang jarang disebut dalam khotbah. Tidak banyak yang bicarakan dalam Alkitab, tapi kisah hidupnya mengandung pelajaran yang sangat mendalam. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Yusuf adalah seorang pria muda Yahudi, seorang tukang kayu dari Nazaret. Ia bukan raja, ia bukan imam besar,
Ia bukan nabi yang menerima wahyu dari langit setiap hari, tapi ia adalah pria saleh, seorang pria yang jujur, dan bertunangan dengan seorang gadis muda yang bernama Maria. Mereka merencanakan pernikahan, membangun rumah tangga, kehidupan yang sederhana tapi penuh harapan. Namun suatu hari, dunia Yusuf hancur. Maria tunangannya hamil, dan bukan darinya. Kita bisa membayangkan kekacauan batin Yusuf. Ia mencintai Maria, tapi sekarang ia merasa dihianati. Masyarakat akan menganggap Maria tidak setia. Dan Yusuf, ia punya reputasi sebagai pria yang benar. Ia harus memilih antara mempertahankan reputasinya atau melindungi Maria. Di titik inilah kita sering bertemu dengan Tuhan. Bukan saat semuanya jelas, bukan saat hidup berjalan mulus, tapi justru saat rencana kita hancur. Saat kita harus memilih antara apa yang mudah dan apa yang benar. Saat kita bergumul dalam diam dan hanya bisa menangis di dalam hati. Saudara-saudara yang terkasih, kisah Yusuf bukan hanya kisah yang ada di tahun lalu ini. Itu bisa menjadi kisah kita juga hari ini. Saudara-saudara, pernahkah bapak-bapak dan ibu merasa seperti Yusuf? Yaitu ketika Tuhan seolah mengganggu rencana hidup bapak-bapak dan ibu. Atau ketika hidup mengambil belokan yang tidak masuk akal. Atau ketika saudara-saudara mencoba untuk tetap setia, tapi justru ditimpa masalah. Inilah yang membuat kisah Natal begitu relevan. Natal bukan hanya tentang bayi di palungan. Natal bukan hanya tentang malaikat bernyanyi dan gembala bersukacita. Natal adalah kisah tentang bagaimana Allah masuk ke dalam kekacauan manusia, menginterupsi rencana pribadi kita, dan menggantikannya dengan rencana keselamatan yang jauh lebih besar. Hari ini, saudara-saudara, melalui kisah Yusuf, saya mengajak kita semua untuk melihat Natal dari sudut pandang yang berbeda. Bukan dari kemeriahan dan keindahannya, tapi dari kekacauan, dari kekecewaan, dan juga dari keputusan sulit. Karena justru situlah kasih dan kuasa Allah paling nyata. Mari kita buka dan renungkan firman Tuhan dalam Matius 1 ayat 18-25. Dan belajar bagaimana Tuhan bekerja melalui gangguan, melalui keraguan, dan melalui ketaatan untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mulai dari sebuah kota kecil yang bernama Nazaret. Tempat tidak dikenal dalam daftar kota penting, tapi menjadi panggung dari kisah penyelamatan Allah. Di sana tinggal seorang pria bernama Yusuf. Dia adalah seorang tukang kayu, bukan imam, bukan ahli Taurat, bukan tokoh penting, tapi seseorang yang benar, seseorang yang jujur, seseorang yang takut akan Tuhan dan menjaga integritas. Yusuf bertunangan dengan seorang gadis muda yang bernama Maria. Pertunangan ini bukan sekedar pacaran seperti masa kini. Dalam hukum Yahudi, ini sudah sah secara legal. Tinggal menanti pesta pernikahan dan mulai hidup bersama. Di sini kita bisa pelajari bahwa Yusuf punya mimpi sederhana, di mana hidupnya hidup bersama Maria, mimpinya membangun rumah kecil, mimpinya juga mendidik anak-anak dalam Taurat, dan mimpinya juga melayani di sinagoge lokal. Ia tidak pernah minta banyak. Ia tidak pernah berambisi besar. Yang ia inginkan hanya hidup benar dan setia. Namun, hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Saudara-saudara, suatu hari, Maria kembali dari kunjungannya ke Elizabeth, sepupunya. Namun, ada yang berbeda. Maria hamil,
Dan Yusuf tahu itu bukan anaknya. Dan Yusuf runtuh dalam sekejap. Bayangkan saudara-saudara, seperti dia merasa perasaannya dikhianati. Pertanyaan tanpa jawaban. Dan juga Yusuf merasa ada luka batin yang tak bisa dijelaskan. Karena dia akan bertambah, bagaimana mungkin? Maria bukan wanita sembarangan. Ia bukan gadis ceroboh atau pemberontak. Ia adalah gadis yang lemah lembut, takut akan Tuhan. Dan saudara-saudara, dia hamil. Yusuf merenung, mungkin bermalam-malam dan diam. Dia menahan amarah, mencoba memahami, mencari jawaban dari langit yang seolah tak berbicara. Dan akhirnya ia membuat keputusan. Di dalam Matius 1 ayat 19 seperti dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi aku tidak akan mempermalukannya, aku akan menceraikannya diam-diam. Yusuf bisa menyeret Maria ke depan para tua-tua. Ia bisa membalas dendam secara sah. Ia bisa membersihkan namanya di hadapan publik. Tapi ia tidak melakukannya. Ia memilih berbelas kasih, meskipun hatinya hancur. Saudara-saudara, di malam yang penuh pergumulan itu, Yusuf akhirnya tertidur. Dan saat itulah Allah berbicara melalui malaikat dalam mimpi. Kita bisa baca di ayat 20. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kalimat ini bukan penghiburan ringan. Ini adalah pukulan teologis dan emosional. Maria tidak bersalah. Dalam pikiran Yusuf akan berkatakan demikian. Apakah Maria tidak bersalah? Apakah anak itu bukan hasil dosa, tapi dari Roh Kudus? Yusuf diminta mengambil Maria, menikahinya, dan mengasuh anak itu. Saudara-saudara, ini bukan sembarang anak. Seperti di ayat 21 mengatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Saudara-saudara, dalam sekejap, Yusuf diundang masuk ke dalam narasi terbesar dalam sejarah manusia. Dalam narasi itu datang bukan dalam kenyamanan, melainkan ketegangan batin. Ia harus percaya sesuatu yang tidak masuk akal. Ia harus mengorbankan reputasinya. Dan juga ia harus menaati sesuatu yang tidak populer. Kadang saudara-saudara, panggilan Allah datang bukan sebagai berkat manis, tapi sebagai perintah radikal yang dapat mengganggu rencana pribadi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, keesokan harinya Yusuf bangun dan ia tidak berbicara, ia tidak mengeluh, ia tidak mempertanyakan mimpi itu, ia tidak menunda keputusannya. Kita bisa baca di ayat 24 mengatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Saudara-saudara, tanpa panggung, tanpa tepuk tangan, tanpa pengakuan, Yusuf menikahi Maria. Ia menahan diri untuk tidak bersetubuh dengannya sampai Yesus lahir. Ia memberi nama anak itu Yesus. Di zaman di mana-mana, di mana semua orang ingin dilihat, Yusuf mengajarkan kita kekuatan dari ketaatan diam-diam.
yaitu ketaatan yang tidak menuntut validasi publik, ketaatan yang tidak dibangun atas emosi tapi atas iman, ketaatan yang tidak bersuara tapi menghasilkan sejarah. Ketaatan sejati adalah melakukan keheningan meski dunia tidak mengerti dan tidak peduli. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kisah Yusuf dan Maria, jika dilihat dari luar, adalah kisah yang memalukan. Tapi Matius menulis di Matius 1 ayat 22 sampai 23 mengatakan, semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Apa yang dunia lihat sebagai skandal, namun Allah menyatakan sebagai inkarnasi, Immanuel, Allah beserta kita. Melalui perut Maria yang membesar karena Roh Kudus, melalui ketaatan Yusuf yang senyap, melalui keluarga sederhana dari kota kecil, Allah hadir. Allah tidak menunggu dunia siap, tapi Dia masuk ke dalam kekacauan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kisah ini bukan hanya tentang Yusuf dan Maria. Ini juga adalah kisah tentang kita. Berapa banyak dari kita yang pernah dibingungkan oleh keputusan Tuhan? Berapa banyak dari kita yang pernah merasa rencana hidup diganggu oleh Allah? Dan berapa banyak dari kita yang pernah harus memilih antara iman dan reputasi? Dan Natal ini bukan hanya kisah kelahiran Yesus. Natal adalah kisah gangguan rencana manusia oleh rencana Allah. Natal juga adalah kisah ketaatan dalam ketidakpastian. Natal ini adalah kisah hadirnya kasih karunia dalam peristiwa yang tampaknya kacau. Kita semuanya pernah atau sedang ada dalam posisi Yusuf, yaitu merasa hidup tidak masuk akal, merasa dihancurkan oleh situasi yang tidak adil, merasa Tuhan diam dalam malam terpanjang. Tapi dari pengalaman Yusuf kita bisa belajar bahwa ketika hidup terasa kacau, bukan berarti Allah tidak bekerja. Mungkin disitulah Ia sedang memberikan kisah keselamatan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah puncak dari seluruh kisah ini. Pada titik inilah seluruh drama keheningan Yusuf, ketaatan Maria, dan intervensi Allah menemukan maksudnya. Seorang bayi telah lahir, bukan sekedar bayi. Ia diberi nama Yesus. Dan nama itu bukan sekedar identitas, itu adalah misi surgawi. Seperti di Matius 1 ayat 21 mengatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Inilah klimaks dari rencana keselamatan Allah. Allah tidak lagi menunggu manusia mendekati ke surga. Allah turun ke bumi dalam rupa seorang bayi. Ia tidak datang dengan kilat dan gemuruh, tapi dengan tangisan seorang bayi di palungan. Yesus datang untuk menyelamatkan. Saudara-saudara, apa yang Ia selamatkan? Yang Ia selamatkan bukan ekonomi kita. Yang Ia selamatkan bukan reputasi kita. Yang Yesus selamatkan bukan kehidupan sosial kita. Namun Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih dalam, yaitu menyelamatkan kisah dari dosa, yaitu musuh terbesar kita, menyelamatkan kita dari rasa bersalah,
yaitu yang mengikat batin kita dan menyelamatkan kita keterpisahan dari Allah yang membuat kita kosong meskipun kelihatan utuh di luar. Inilah Injil, inilah Natal. Apa artinya bagi kita, saudara-saudara? Bayangkan, saudara-saudara, Yusuf bertahun-tahun setelah peristiwa itu, ia melihat Yesus bertumbuh dari bayi ke bocah, dari bocah ke pemuda, dan akhirnya menjadi pria yang diikuti banyak orang. Yaitu dia sebagai mengajar, menyembuhkan, dan akhirnya disalibkan. Apakah Yusuf tahu dari awal? Tidak. Tapi ia percaya. Hari ini, seperti Yusuf, Bapak-bapak dan Ibu, saudara-saudara, tidak perlu tahu segalanya, tapi tetap percaya. Bapak-bapak dan Ibu, saudara-saudara, hanya perlu tahu satu hal, yaitu Yesus datang untuk menyelamatkan Bapak-bapak dan Ibu, dan juga Yesus datang untuk menyelamatkan saudara-saudara. Hari ini, saudara-saudara, Natal bukan hanya untuk dirayakan. Natal adalah undangan dari Allah. Katakan demikian, anakku telah datang. Apakah engkau mau menerimanya? Mungkin saudara-saudara sudah lama ke gereja, tapi belum pernah sungguh percaya. Mungkin juga saudara-saudara, bapak-bapak sedang jauh dari Tuhan. Mungkin juga bapak-bapak, saudara-saudara merasa seperti Yusuf, ragu, bingung, penuh tekanan. Tapi hari ini Allah berkata, jangan takut, aku beserta engkau, Immanuel. Saudara-saudara, Yesus lahir bukan hanya untuk dunia. Yesus lahir untuk saudara-saudara, untuk bapak-bapak dan ibu. Bukan hanya agar saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu punya liburan, tapi agar saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu memiliki kehidupan kekal. Dikatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kita bisa baca di Yohanes 3 ayat 16. Lalu apa yang kita bisa lihat hari ini, saudara-saudara? Jika hari ini bapak-bapak dan ibu ingin berkata, Tuhan, aku tidak mengerti segalanya. Tapi seperti Yusuf, aku mau percaya dan taat. Maka saya undang bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara untuk membuka hati. Berdoalah demikian. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkaulah anak Allah. Engkau datang untuk menyelamatkanku dari dosa. Hari ini aku mengaku bahwa aku membutuhkanmu. Ampuni dosaku, pulihkan hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku menerima Engkau dalam hidupku. Saudara-saudara, itulah bapak-bapak dan ibu berdoa. Natal, saudara-saudara, adalah deklarasi ilahi, yaitu aku besertamu, artinya Immanuel. Sekarang apakah saudara-saudara akan berkata, aku percaya kepadamu Tuhan. Karena saat saudara-saudara, bapak-bapak menjawab seperti Yusuf, percaya dan taat, maka rencana keselamatan Allah akan menjadi nyata juga dalam hidup saudara-saudara. Dan Natal bukan lagi sekedar perayaan. Natal akan menjadi titik balik hidup bapak-bapak dan ibu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bayangkan kembali pada Yusuf setelah semuanya terjadi. Setelah bayi itu lahir, setelah Maria pulih dari persalinan, setelah para gembala dan orang Majus pergi, kini Yusuf menatap anak kecil yang dibaringkan di balungan. Dia tahu anak ini bukan hasil cintanya dengan Maria, tapi dia adalah anak Allah. Dia tidak tahu seperti apa masa depan anak ini. Tapi satu hal yang ia tahu pasti,
anak ini akan menyelamatkan dunia. Dan semuanya itu dimulai dari satu kejadian sederhana. Aku akan taat meski aku tidak seperti ini. Aku dikatakan aku akan taat meski aku tidak mengerti. Saudara-saudara, kita semua punya rencana. Yusuf juga punya rencana. Dan Tuhan datang. Bukan dengan berkata, silakan lanjut, aku mendukungmu. Tapi Tuhan datang dan berkata, Yusuf, rencanamu tidak cukup besar untuk apa yang aku mau kerjakan. Aku tidak datang untuk melengkapi mimpimu. Aku datang untuk mengubah dunia melalui hidupmu. Dan itulah kenyataan Natal yang sesungguhnya. Bukan perayaan, bukan hanya lagu dan dekorasi, tapi perjuangan dengan Allah yang mengganggu, mengubah, dan juga menyelamatkan. Saudara-saudara, ada 5 poin penting yang kita pelajari dari kisah ini, yaitu pertama adalah ketika rencana kita hancur, kasih Allah sedang dinyatakan. Artinya, Natal dimulai dengan kekacauan, bukan kemudahan. Tapi di balik kehancuran rencana Yusuf, Allah sedang merancang keselamatan dunia. Mungkin hari ini hidup bapak-bapak dan ibu tidak seperti yang bapak-bapak dan ibu rencanakan. Tapi itu bukan berarti Allah tidak bekerja. Poin kedua yang kita pelajari adalah Tuhan memakai orang biasa yang mau taat luar biasa. Yusuf tidak terkenal, dia juga tidak kaya, tidak punya posisi, tapi ia mau taat tanpa banyak tanya. Ketaatan diam-diamnya mengubah sejarah. Poin ketiga, iman sejati dimulai ketika kita tidak mengerti, tapi tetap percaya. Yusuf tidak diberi semua jawaban, hanya satu mimpi, tapi ia percaya dan bertindak. Kita tidak butuh semua jawaban untuk memulai ketaatan. Poin keempat, Yesus datang bukan untuk menambahkan kenyamanan, tapi membawa keselamatan. Artinya, Natal bukan tentang hidup lebih baik, tapi tentang jiwa yang diselamatkan dari dosa. Namanya adalah Yesus, artinya Tuhan menyelamatkan. Poin kelima yang kita pelajari adalah Allah tidak menunggu dunia siap. Ia hadir dalam kekacauan. Yesus lahir bukan di istana, tetapi di kandang. Bukan di tengah pesta, tapi di tengah malam yang sunyi dan asing. Natal bukan Allah yang datang ke dunia yang demikian, tapi yang menyentuh dunia yang rusak. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu, mungkin merasa seperti Yusuf hari ini, yaitu hidup bapak-bapak dan ibu berantakan. Mungkin juga masa depan saudara-saudara tidak jelas. Mungkin juga saudara-saudara sedang mempertimbangkan keputusan sulit. Atau juga mungkin bapak-bapak dan ibu sedang jauh dari Tuhan. Tapi dengarlah kabar baik Natal hari ini. Immanuel telah datang, Allah beserta kita. Ia tidak hanya datang ke palungan 2000 tahun lalu. Ia ingin datang ke dalam hatimu hari ini. Ia datang untuk menyelamatkanmu dari dosa. Ia datang untuk tinggal bersamamu. Ia datang bukan untuk jadi tokoh, tapi sebagai raja dalam hidupmu. Saudara-saudara, jika saudara-saudara menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu, berdoalah demikian. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku telah menjalani hidupku dengan rencanaku sendiri. Tapi hari ini, aku mau menyerahkannya kepadamu. Aku percaya bahwa Engkau datang ke dunia, mati untuk dosaku, dan bangkit untuk hidupku. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan
dan Juru Selamatku, tinggallah dalam hatiku. Saudara-saudara yang terkasih dalam hati Tuhan Yesus, jangan takut jika Tuhan mengguncang rencanamu. Yusuf tidak menulis sejarah, tapi Allah menulis sejarah melalui hidupnya. Dan Tuhan mau lakukan yang sama dengan saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu. Ketika rencana kita dihancurkan, kasih-Nya dinyatakan. Ketika kita memilih taat, keselamatan Allah dinyatakan. Dan itu adalah makna terdalam hari Natal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikanlah Natal ini Tuhan sebagai Natal bersukacita kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu berserta dengan kami, memberikan kami berkat ya Tuhan daripada-Mu. Ajari kami Tuhan seperti Yusuf yang Tuhan selalu percaya kepada-Mu. Ya Tuhan Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.